Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Teratai merah meledak dari dalam api yang mengamuk, kekuatannya menelan segala arah. Akhirnya, teratai api yang menyala-nyala meledak, membuat dunia terbakar. Magma mengalir di tanah seperti laut. Sayangnya, pemuda berambut perak itu terus menjulang di sana, hidup-hidup. Sia-sia, dia menggelengkan kepalanya. Selama kamu bukan dewa, kamu tidak akan pernah mengerti alam kultivasi ini, ucap Yang Li. Si Hao terdiam. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa membunuh lawan-lawan ini. Tiga dewa berdiri berdampingan. Mereka semua maju bersama mengambil tindakan untuk merebut pakaian pertempuran tubuh emas Si Hao. Ini adalah kekuatan yang akan kamu gunakan untuk bertarung melawan kami. Kamu menyebut kami dewa palsu dan mengancam akan membunuh kami, namun ini adalah satu-satunya metode yang kamu miliki. Anda benar-benar membanggakan tanpa malu-malu. Semut akan selalu menjadi semut. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi, dan dia menempelkan simbol Dao di tubuhnya. Bersama dengan teknik Kun Peng, itu akan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Ekspresi ketiga dewa berubah. Mereka benar-benar takut kehilangan dia. Kecepatan Si Hao terlalu cepat. Pengejaran ini berlangsung selama sehari semalam. Selama periode waktu ini, Si Hao menggunakan biji bunga matahari iblis untuk mengisi kembali kekuatan surgawi dan terus melarikan diri. Namun, ketiga dewa telah menguncinya, dan dengan menggunakan kekuatan mereka, mereka dapat segera menemukannya. Percuma saja, Anda tidak bisa melarikan diri lagi. Anda ditakdirkan untuk mati. Akhirnya, Si Hao mengaktifkan sebuah altar di dalam salah satu kota besar negara batu, membuka jalan yang mengarah ke Laut Utara. Dia berdiri di atas air yang tak terbatas. Pakar macam apa ketiga dewa ini? Ketika mereka melihat simbol yang berkedip-kedip di altar, mereka dengan cepat menyimpulkan tujuannya dan mengikutinya, datang ke Laut Utara. Sepanjang gelombang biru, Si Hao terus bergerak sesuai dengan apa yang dia ingat. Dia dengan panik mengoperasikan teknik Kun Peng, berharap untuk menghasilkan semacam resonansi dengan tempat ini dan menemukan sarang Kun Peng itu, menggunakannya untuk menekan tiga dewa. Sampai-sampai dia ingin mengeluarkan senjata Kun Peng, tombak besar keabadian, untuk membunuh tiga dewa. Hanya saja, hal-hal tidak berakhir seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya, Laut Utara tidak memiliki apa-apa, dan ada beberapa kali dia hampir terbunuh. Mata ketiga dewa itu bersinar dengan cemerlang dan membara dengan gairah yang tak tertandingi. Mereka secara alami merasakan bahwa ini mungkin teknik Kun Peng yang tidak rusak, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lewatkan. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup sekarang. Si Hao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Si Hao menghela nafas. Dia benar-benar berada di jalan buntu tanpa harapan. Selama proses ini, tiga ahli hebat mengejar di belakangnya. Hanya fluktuasi teknik berharga mereka yang memengaruhi tubuhnya dan melukainya, membuatnya batuk darah dalam jumlah besar. Dia hampir mati di tengah jalan. Menarik. Teruslah berlari dan gunakan semua kekuatanmu. Saya suka jenis permainan kucing dan tikus ini. Saya ingin melihat Anda menghabiskan energi Anda seperti binatang buas dan mati sambil merasakan ketakutan yang luar biasa, ucap Yang Li. Si Hao meludahkan seteguk busa berdarah. Dia memutuskan tujuan berikutnya. Tempat yang benar-benar tidak ingin dia tuju. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Bahkan jika Anda adalah dewa, saya masih akan membiarkan Anda semua mengalami keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Dia mengatupkan giginya ke dalam. Dia menetapkan resolusinya, bahkan jika dia akan mati sebagai hasilnya. Sayangnya, tidak semua tujuh dewa yang datang, atau dia mungkin bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus. Si Hao bergegas melalui tanah kering seperti garis kosong yang tidak jelas. Dia melintasi gunung-gunung besar satu demi satu untuk mencari kota besar. Akhirnya, Si Hao menemukan sebuah kota besar di benua utara dan hampir menemukan sebuah altar. Dia melangkah di atas, dan tanpa ragu-ragu, sebuah lorong emas terbuka dan dia melarikan diri. Dia lolos dari kita lagi.
Wajah Yang Li tertunduk. Setelah mengejarnya untuk waktu yang lama, mereka masih tidak mencegatnya. Bagi mereka, ini adalah hal yang memalukan. Kita harus cepat menangkapnya untuk mencegah orang lain menangkapnya, ucap Yang Li. Kekosongan mulai terdistorsi, membuat segalanya tidak jelas. Ketika mereka berjalan keluar dari lorong, mereka mengukur lingkungan mereka dan melanjutkan pengejaran mereka. Si Hao tampak terbakar. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Kecepatannya saat ini lebih cepat dari 3 dewa. Namun, indera spiritual ketiga dewa itu tajam dan telah lama mengunci dirinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar kelelahan cepat atau lambat. Aku akhirnya akan tiba. Ketika masih ada sedikit jarak, si Hao berhenti. Dia dengan cepat menyesuaikan napasnya untuk memulihkan energi esensinya. Selama napas pendek ini, dia langsung mengeluarkan segenggam biji bunga matahari iblis yang berkilau. Karena dia akan memasuki tempat itu, dia secara alami harus menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbesarnya. Kalau tidak, dia mungkin langsung jatuh karena energinya kurang. Ini sebenarnya benih dari Taman Bunga Matahari Iblis. Anda benar-benar cukup berani. Tidak heran mereka mengutukmu dan menuntut kematianmu. Trenggiling adalah yang pertama tiba. Si Hao secara alami mundur pada saat pertama, dengan cepat melarikan diri. Setelah mengejar begitu lama, meskipun ekspresi ketiga dewa ini acuh tak acuh, mereka lama menjadi tidak puas. Pada akhirnya, ketiga dewa hanya bisa bergantung pada kesabaran dan indera surgawi yang kuat untuk mengunci target mereka. Kalau tidak, mereka benar-benar akan kehilangan dia. Si Hao menyeka darah di sudut mulutnya. Beberapa lusin li berlalu dalam sekejap, dan dengan kepakan sayapnya, beberapa ratus li lainnya hilang. Dia tiba di tempat kuno di mana gunung naik dan turun, membentang sejauh mata memandang. Puncak gunung di sini cukup istimewa dan berbentuk seperti gunung. Mereka seperti kuburan besar, naik berdampingan satu demi satu dan menciptakan wilayah pegunungan tanpa batas. Si Hao tidak berhenti sejenak. Dia melompat ke udara dan langsung bergegas ke kedalaman tempat ini. Tiga dewa mengejar tanpa henti, segera bergegas seperti tiga garis kosong. Kerangka emas dari dunia bawah bumi tercengang. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan sinar matahari dan energi yang, dia dapat dengan jelas merasakan sedikit energi yin yang biasanya tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Mungkin itu harus disebut yin agung. Angin gila bergejolak. Peng bersayap emas yang besar membentangkan sayapnya untuk membubung ke langit, menghadap ke dunia manusia. Itu seperti awan yang menutupi langit. Jenis aura ini membuat orang lain ketakutan. Ketiga dewa itu terkejut, ditekan begitu mereka masuk. Mereka semua tercengang, merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam. Ini adalah dewa surgawi. Mereka melihat pemandangan seperti ini begitu mereka masuk, segera meninggalkan mereka dengan ngeri. Ketiga dewa itu sangat ketakutan sehingga jiwa mereka mulai bergetar. Ini terlalu tiba-tiba. Tunggu, ini bukan tubuh yang dipenuhi dengan substansi. Api surgawi mereka telah dinyalakan, jadi meskipun mata mereka tertipu dan mereka takut konyol dengan kesan pertama mereka, mereka segera menemukan kebenaran. Ini adalah roh-roh yang telah meninggal dan bukan Raja Surgawi sejati atau Dewa Surgawi. Trenggiling menghembuskan napas, menenangkan hatinya. Kerangka emas dari dunia bawah menggerakkan sepasang sayap putih bersihnya. Kata-katanya serius saat dia berkata, mereka sudah terwujud, jadi kita tidak bisa gegabah. Jangan melakukan kontak dengan mereka, atau Anda mungkin akan mati. Ekspresi yang lain segera berubah. Mereka dengan hati-hati berjalan ke depan dengan sangat hati-hati. Segera setelah itu, mereka melihat sebuah tablet batu dengan tulisan di atasnya, Dunia Makam Barat. Jadi seperti ini. Tiga kata ini menjelaskan segalanya. Yang Li mengangguk. Rambut peraknya berkibar-kibar, dan pupil matanya menjadi sangat dalam. Tempat ini mungkin berubah menjadi dunia hantu dan menjadi bumi yang sangat berharga bagi klan dunia bawah. Itu akan menjadi negara abadi. Dia adalah dewa dari ras dunia bawah, jadi berkultivasi di sini akan menghemat usaha dan memberinya hasil yang lebih baik. Semuanya di sini sangat berguna baginya.
Secara khusus, jika ada harta tertinggi, maka dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Jika ini terjadi, maka dia mungkin akan segera bangkit dan menjadi penguasa lain dari klan dunia bawah. Mereka telah mengunci Si Hao sejak lama, jadi mereka secara alami tidak akan kehilangan dia. 3 individu meninggalkan sosok yang hancur, dan dengan gemetar, sosok mereka bergegas masuk. Di sana, mereka bertiga bergegas ke kedalaman tempat ini. Mereka tidak hanya melihat Si Hao, mereka juga melihat sebuah altar. Ini adalah altar aneh yang seluruhnya berwarna hitam. Tidak ada tulang biasa. Ini semua adalah kelas dewa. Namun, teks tulang telah dihapus dan tidak dapat ditampilkan lagi. Anak muda, apa yang kamu coba lakukan? Ketiga dewa tidak bisa tetap tenang lagi, karena mereka memperhatikan bahwa Si Hao mengincar harta tertinggi di altar. Dia benar-benar akan bergerak di depan mereka. Benda-benda suci di tempat seperti ini harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, kecelakaan tak terduga mungkin terjadi. Mereka secara alami merasa cemas. Mereka bisa melihat Si Hao menahan rasa takut, seolah-olah dia ragu-ragu. Dia pindah ke sisi altar, ingin bergerak, tetapi juga ragu-ragu. Dia tampak sangat gugup. Mereka semua adalah harta karun. Ketiga dewa itu berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ketika mereka melihat 3 item di altar, mereka segera tahu bahwa mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ada tulang lengan emas, tengkorak berkilau, dan bola mata berlumuran darah. Mereka berbaring di altar sambil melepaskan aura misterius dan energi aneh. Berat, minggir dan tunggu hukumanmu. 3 dewa masing-masing memiliki niat mereka sendiri. Mereka segera tiba di depan altar ini. Bagi mereka, persembahan di altar kuno mungkin lebih penting daripada Si Hao. Dewa palsu yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Si Hao mencibir. Dia takut mereka tidak akan datang, dan sekarang, tidak ada yang perlu ditakuti. Kamu mencari kematian. Kamu berani memperlakukan dewa dengan tidak hormat. Ekspresi Yang Li dan Trenggiling menjadi dingin. Mata mereka seperti pisau saat mereka memelototinya. Namun, ketika mereka baru saja selesai berbicara, tubuh mereka menjadi kaku dan langsung menggigil ke dalam, menjadi sedingin es. Ketakutan besar muncul dari lubuk hati mereka. Sementara itu, ahli ras dunia bawah hampir berteriak. Tulang emasnya bergetar, mengeluarkan suara kakak. Serangga, kamu tahu tentang semuanya di sini. Trenggiling itu ketakutan. Itu berbalik dan menatap Si Hao, tubuhnya yang besar gemetar. Di sini, kalian semua hanyalah 3 serangga. Lepaskan kekuatan surgawi Anda lebih banyak. Tetap tunjukkan kekuatan hebat itu dari sebelumnya. Kenapa kamu tidak terus bersikap suka memerintah dan mendominasi? Si Hao dengan keras memarahi. Diam. Dewa dunia bawah memarahi dengan suara rendah. Dia tidak berani bergerak atau sembarangan menggunakan kekuatan surgawi, atau dia akan segera melenyapkan Si Hao untuk menutup mulutnya. Ini bukan tempat untuk membuat keributan. Serangga, tutup mulutmu jika kamu ingin tetap hidup. Ekspresi Yang Li menjadi seram. Pada saat ini, apa yang dirasakan ketiga dewa itu beberapa puluh kali lebih besar dari apa yang dirasakan Si Hao saat itu. Apakah kalian takut sekarang? Si Hao sangat tenang. Dia menyapukan pandangannya ke mereka bertiga dan berkata, di tempat ini, kalian semua adalah serangga. Kesombongan apa? Jika Anda ingin hidup, maka berlutut dan bersujud di depan altar ini. Kepala rambut perak Yang Li menari-nari. Ekspresinya pucat. Jika bukan karena dia tidak bisa bertindak gegabah di sini, dia pasti sudah lama membakar Si Hao langsung menjadi abu. Jangan paksa aku untuk membunuhmu segera dan membuatmu menjadi korban untuk altar kuno ini. Yang Li berkata pelan. Kalau begitu mari kita semua mati bersama. Si Hao berkata dengan ekspresi tenang yang tak tertandingi. Jangan. 3 jiwa dewa mulai bergetar hebat. Si Hao mengangkat satu kaki dan melangkah dengan berat ke bawah, mengguncang seluruh altar seolah-olah dia mencoba membuatnya runtuh. Rambut halus Yang Li berdiri tegak, dan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Trenggiling juga seperti ini.
Tubuhnya yang besar telah lama menyusut menjadi Zhang, menembak keluar seperti kilat untuk melarikan diri. Kerangka emas itu bergetar begitu hebat sehingga dia tampak seperti akan pecah. Sudah selesai. Pada saat ini, ketiga ahli itu menggigil ketakutan. Mereka semua tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, apalagi fakta bahwa mereka tidak dapat membebaskan diri dari tempat ini. Mereka tetap akan dibunuh. Pikiran ketiga dewa itu bergetar. Keberanian mereka mulai goyah. Gelombang keputusasaan melonjak di dalam diri mereka. Seperti yang diharapkan, hal itu datang. Itu agung dan menakutkan. Itu akan menjebak mereka di sini dan memburu mereka. Altar bergoyang maju mundur, meletus dengan niat membunuh yang menyapu ke segala arah. Sebuah domain tak berbentuk muncul di sini yang segera menghancurkan segalanya. Ekspresi tiga ahli hebat itu pucat pasi. Tubuh dan pikiran mereka semua gemetar, melakukan segala yang mereka bisa untuk melarikan diri, tetapi mereka masih tidak dapat membebaskan diri. Tidak baik. Pakar yang datang dari dunia bawah berteriak dengan keras. Di belakang mereka, tidak hanya ada masalah domain, cahaya hitam di altar juga melonjak. Jangan. Trenggiling berteriak keras. Bahaya ini jauh melebihi imajinasinya. Bahkan dewa yang memiliki api surgawi mereka tidak dapat melakukan apapun, tidak memiliki kekuatan untuk membela diri sama sekali. Selama seluruh proses ini, ekor peraknya bersentuhan dengan riak, menyebabkan sisik putus dan dagingnya menjadi sangat hancur. Trenggiling menunjukkan teknik rahasia. Itu terus-menerus memuntahkan cahaya esensi dari mulutnya. Yang Li juga berteriak keras. Punggungnya telah menyentuhnya, membuat area itu meneteskan darah. Dia menggunakan teknik terlarang untuk pergi ke kejauhan. Pikirannya terguncang dan ketakutan yang ekstrim. Si Hao menyaksikan semuanya dengan sangat terkejut. Dia hanya membuat satu gerakan, dan itu untuk memasukkan kotak perunggu berharga. Dia memegang diagram 10.000 roh dan menyerahkan segalanya pada kehendak surga. Dia bisa hidup terakhir kali sepenuhnya karena kebetulan, tapi bagaimana dengan kali ini? Dia tidak tahu. Jenis perasaan ini sangat buruk. Dia hanya bisa mempercayakan segalanya pada takdir. Namun, si Hao berada di ujung tali dan benar-benar tidak punya cara lain. Selama dia masih memiliki sedikit pilihan, dia tidak akan datang ke sini. Ini sama dengan menemui kematian. Ketika kotak perunggu berharga terkena serangan riak hitam, itu secara alami rusak, menjadi transparan. Segala sesuatu di luar bisa terlihat dengan jelas. Si Hao memegang diagram 10.000 roh dengan ekspresi tenang, menunggu begitu saja. Jika kematian datang, maka jadilah itu. Dia akan jatuh bersama dengan tiga ahli hebat. Jika dia bisa hidup, maka dia akan menjadi besar. Dia ingin ketiga dewa itu mati. Tiga ahli hebat bergegas jauh ke kejauhan, tetapi masih terlalu sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Apa? Si Hao tercengang. Kali ini, tulang lengan emas itulah yang bergegas keluar untuk menekan dan membunuh para penyusup. Tidak, Trenggiling berteriak dengan sangat waspada. Tangan emas itu terlalu cepat. Hanya serangan ini saja dari telapak tulang emas yang turun menghancurkan sebagian besar tubuh Trenggiling yang busuk. Daerah dadanya berubah menjadi pasta berdarah, dan tulangnya benar-benar hancur. Tidak, kerangka dari Underworld Earth berteriak keras. Sayapnya mengepak dengan kecepatan tinggi, benar-benar ingin bergegas ke 9 langit dan meninggalkan dunia ini. Namun, ini semua tidak berguna. Telapak tulang emas dengan santai ditepuk, dan sepasang sayap surgawi meledak di tempat. Ratusan bulu layu, berhamburan turun dari langit. Selain itu, setelah tulang telapak tangan turun, kerangkanya langsung pecah berkeping-keping. Kaca-kaca terdengar terus-menerus saat pecah. Dia benar-benar dihancurkan oleh kekuatan ini. Akhirnya, dunia bawah bumi hanya memiliki kerangka yang jatuh ke kejauhan. Di sisi lain, Yang Li berteriak keras. Kepala rambut peraknya menari-nari saat dia menghasilkan tungku tembaga. Jika bukan karena fakta bahwa dia pasti tidak bisa melarikan diri, bagaimana Yang Li bisa memutuskan untuk memproduksi artefak yang rusak ini? Ini benar-benar hanya upaya terakhir yang sia-sia.
Mata tiga individu bersinar dengan cemerlang. Harapan untuk terus hidup muncul. Mereka berjuang, tetapi mereka dengan cepat jatuh dari surga ke neraka. Mereka dibiarkan benar-benar putus asa. Yang Li mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, berguling-guling di tanah sambil berjuang keras. Tolong, lepaskan aku. Dewa ras dunia bawah melolong keras. Jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Lepaskan aku. Yang Li mengeluarkan suara lemah. Trenggiling mengeluarkan tangisan sedih yang lemah, berjuang dan memohon belas kasihan. Terlepas dari apakah itu tulang lengan emas atau tengkorak kristal, mereka berdua berhenti sejenak di dekat kotak perunggu berharga itu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka berdua terbang kembali ke altar dan tidak mengambil tindakan. Di dalam dunia kecil, diagram 10.000 roh di tangan Si Hao bersinar lagi. 10.000 roh muncul dan simbol menutupi tempat ini. Energi kacau merasuki udara, menciptakan pemandangan yang sangat misterius. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Tempat ini menjadi damai kembali. Ekspresi Si Hao rumit. Hal ini sekali lagi memungkinkan dia untuk melarikan diri dari bencana. Dia tidak mati. Saya tinggal. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, jenis perasaan ini tidak begitu baik. Bagaimana bisa seperti ini? Mata Yang Li redup. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana dia berakhir dengan kesimpulan seperti ini. Aku tidak bisa menerima ini. Trenggiling meraung, tetapi sangat lemah, jadi suaranya seperti suara nyamuk. Ketiga ahli tersebut mengalami ketakutan, pergumulan, keputusasaan, bahkan penyesalan. Ini benar-benar tidak layak. Demi membunuh seorang kultivator kecil, mereka benar-benar membuang hidup mereka sendiri, sampai pada akhir yang menyedihkan. Si Hao tersenyum, benar-benar mengesampingkan perasaan rumit yang dia rasakan saat berada di dalam Western Tomb World. Senyumnya cemerlang, dan seteguk gigi yang bersinar tampak lebih cemerlang di bawah sinar matahari. Kemana perginya semua kepercayaan dirimu? Kalimat santai ini meretas pikiran ketiga ahli ini seperti pisau, membuat mereka mengaum karena marah. Sebagian besar tubuh mereka segera mulai pecah. Menindas dan mempermalukan sebuah negara, seberapa sombong dan mendominasinya kalian semua. Memperlakukan makhluk dari alam bawah seperti semut. Namun lihat sekarang, kalian semua tidak lebih dari serangga sendiri. Si Hao menggelengkan kepalanya. Lalu dia berdiri sambil membawa ekspresi sedingin es di matanya. Ketika orang-orang ini turun, mereka melakukan pengorbanan darah di seluruh dunia, menciptakan tragedi mutlak. Terlalu banyak orang yang meninggal. Hutang ini tidak akan dilunasi bahkan jika mereka terbunuh. Si Hao mencari lautan kesadaran mereka, tetapi dia menemukan bahwa itu telah lama rusak dengan sisa kurang dari 1/10. Namun, itu masih cukup. Dia menerima beberapa informasi yang sangat penting. Kemudian, 1 kaki per orang, 3 kepala ditendang, pecah di udara. 7 dewa datang ke alam bawah. Yang paling kuat adalah pelayan tua dari Aula Abadi. Adapun dewa yang tersisa, tingkat kekuatan mereka serupa. Si Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Situasinya suram. 4 dewa yang tersisa bahkan lebih menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Persisnya bagaimana dia seharusnya melawan mereka. Bahkan jika aku menjadi dewa dan menggunakan pakaian perang tubuh emas yang tidak dapat binasa untuk meningkatkan kekuatanku, itu masih cukup untuk menghadapi 1 dewa, dan bahkan akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan maju. Dia berkata pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Si Hao berkata dengan lembut. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi tanpa harapan ini?